Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani dengan NIM 18117038. Ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Yang pertama itu ada identifikasi sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini sangat penting perannya dalam kehidupan makhluk hidup. Karena sumber daya alam itu merupakan segala isi yang terkandung dalam inti bumi. Nah, dibagi menjadi dua jenis. Ada abiotik, yaitu yang tidak hidup, yang meliputi tanah, panas matahari, dan air. Nah, ada juga yang biotik, yaitu yang hidup, meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Sumber daya alam ini dimanfaatkan untuk kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Nah, menurut Pratiwi dan kawan-kawan tahun 2000, sumber daya alam ini digolongkan menjadi beberapa golongan berdasarkan sifatnya, potensi, dan jenisnya. Dan yang pertama, berdasarkan sifat. Di sini berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya ada hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Kenapa bisa disebut diperbaharui? Karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Dan yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat habis. Contohnya itu kayak udara, matahari, energi pasang surut, laut, dan air dalam siklus hidrologi. Yang kedua ada sumber daya alam energi. Itu merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya itu kayak batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang itu merupakan sumber daya alam yang berupa tempat hidup atau habitat. Contohnya itu kayak area tanah daratan, dan angkasa. Dan yang ketiga, itu ada berdasarkan jenis. Menurut jenisnya itu, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada biotik, tidak hidup. Itu merupakan sumber daya alam yang berupa fisik, yaitu sumber daya alam abiotik. Contohnya itu kayak tambang, air, dan kincir, angin. Dan yang kedua itu ada sumber daya alam biotik, makhluk hidup. Contohnya itu kayak hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Yang kedua itu ada menganalisa sumber daya alam. Menurut Kaligis, tahun 1986, aneka ragam sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan. Yang pertama itu sumber makanan dan obat-obatan. Nah, kalau makanan itu dari tumbuhan dan hewan. Bisa jadi dari hewan-hewan ternak dan umbi-umbian, serta juga biji-bijian. Kalau yang untuk obat, itu bisa jadi kayak jahe, lempuyang, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada sumber energi. Nah, energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan itu adalah batu bara, minyak bumi, dan panas matahari. Contohnya panas matahari itu bisa dipakai untuk ngejemur pakaian. Dan yang ketiga itu sumber devisa negara. Sumber daya alam ini dimaksud hasil pemanfaatan sumber daya alam yang dilindungi oleh negara, baik dari pengelolaannya maupun pelestariannya. Nah, berdasarkan kepentingan dan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya itu kayak hewan, tumbuhan, tuh. Terus kalau yang sumber daya alam non hayati itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tapi itu bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya itu kayak air, tanah,
udara. Nah, yang kedua ada sumber daya alam. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya ada emas, batu bara, dan gas bumi. Dan yang ketiga ada sumber daya alam yang tidak akan habis. Nah, itu dibagi dua, tak dapat diubah dan bisa salah guna. Kalau yang tidak dapat diubah itu sumber daya alam yang tidak akan habis tetapi tidak dapat banyak diubah oleh kegiatan manusia. Contohnya itu kayak tenaga atom, tenaga angin, tenaga pasang surut. Dan yang kedua bisa salah guna itu yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis tetapi jika cara pemanfaatannya maka dari kualitas sumber daya alam akan menurun bahkan rusak. Contohnya itu kayak udara, air, pemandangan alam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.